Nah, ini adalah kondisi dekatnya ya, lebih dekatnya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani akan mengupdate tanaman cabai keriting ya, milik Mamang Tani. Dengan usia pindah tanam kurang lebih di 10 hari. Seperti apa kondisinya setelah kita memberikan pupuk, dan kondisi tanaman itu setelah kita melakukan pemberian insektisida ya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Ya, kali ini Mamang Tani akan mereview ya tanaman cabai yang pindah tanam itu kurang lebih di 9-10 harian ya. Yang paling awal ini kondisinya bisa dilihat ya seperti ini ya. Ini baru kita lakukan pemberian insek kemarin pagi ya. Insek berupa bahan aktif abamectin ya, dengan penggunaan obat di Abasel ya, karena dosisnya rendah. Karena mengingat Mamang Tani melihat daripada tanaman cabai keriting Mamang Tani daunnya ini memutih ya, atau terserang hama trip ya. Kemarin sudah kita aplikasikan, alhamdulillah hama yang berterbangan atau yang hinggap di perdaunan ini sudah mulai enggan ya, atau tidak ada. Terus melihat daripada hasil pemupukan menggunakan biokat ya, biokarbon atau abu arang ya yang Mamang Tani gunakan, serta pemupukan di awal itu menggunakan ya, setelah pindah tanam menggunakan NPK berimbang, NPK 16-16-16 ya, dari cap tawon ya. Dan sudah melakukan pemberian pupuk kandang menggunakan kohe kambing yang sudah terfermentasi tapi basah ya. Tapi kita lihat hasilnya lebih dekat seperti apa ya. Ini kondisinya di siang hari ya, masih pagi hari, berkisar jam 9 sampai jam 10 pagi. Mengingat cuacanya masih mendung seperti ini ya. Untuk penanaman Mamang Tani baru kelar satu petak full ya, beserta ini 7 bedengan ya, dan 7 bedengan ya, 7 bedengan atau setengah seperempat petak ya, berarti satu petak full plus seperempat. Ini kurang lebih untuk penanamannya kurang lebih ya, estimasi Mamang Tani di 600 sampai 800 batang ya. Karena mengingat Mamang Tani melihat daripada perlubangan itu sendiri ya. Seperti apa kita akan lihat lebih dekat untuk hasil penanaman tanaman cabai keriting setelah 10 sampai 9 hari setelah pindah tanam ke bedengan ya. Simak terus seperti apa perkembangannya, dan ini memang praktek atau teori daripada orang tua ya yang sudah Mamang Tani terapkan, yang mungkin mohon maaf berbeda daripada di wilayah kawan-kawan sekalian ya. Nah, ini adalah kondisi dekatnya ya, lebih dekatnya seperti ini ya. Kondisi di 10 hari yang ini pas awal tanam seperti ini ya. Sudah mulai bintik kecil ya untuk pertunasannya seperti ini ya. Mengingat Mamang Tani sudah lakukan pemberian NPK 16-16-16, terus pemberian arang atau biokat ya seperti ini ya, untuk supaya tanah tidak padat, serta pemberian pupuk kandang buat memacu pertumbuhan akarnya ya di awal seperti ini. Kita lihat ya. Nah, seperti ini untuk kondisinya ya. Nah, ini sudah ada yang mengeluarkan tunas ya, tunas di ketiaknya ya, serta pertunasan atasnya sudah mulai beradaptasi ya seperti ini. Ini sudah terlalu tua ya, sudah muncul bunga ya, malah ya bunga kecil. Nanti kita akan ambil supaya batangnya akan lebih kokoh lagi ya, atau lebih tinggi lagi. Nah, ini adalah pergantian ya, karena ada yang mati. Ini Mamang Tani ayum atau ganti ya, sulam ya, berbeda daripada yang lain, karena yang lain sudah tegak, ini masih loyo ya, karena baru kemarin pergantiannya ya. Nah, seperti ini ya untuk kondisinya yang aktual, yang terupdate ya, yang sudah Mamang Tani lakukan pemupukan kimia, pemupukan
organik ya, arang sekam dan arang ya, biokat ya seperti ini, dan kohe kambing ya di awal supaya menjaga kelembapan ya, serta disiram itu supaya meresap ke tanah ya, menjadi nutrisi yang baik untuk tanaman ya. Cirinya ini media ini subur ya, kita bisa lihat indikasikan ya, seperti ini ya, sudah muncul. Kalau di Mamang Tani, kalau di daerah Bogor ini petetan ya, atau benih-benih rumput ya, sudah muncul di sekeliling atau di bekas coakan yang memang sudah dilakukan pemberian pupuk serta penyiraman ya. Seperti ini sudah muncul ya. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini sebenarnya sebagai indikator ya, bahwa tanah ini atau di sekeliling ini sudah subur ya. Kita bisa lihat ya. Nah, seperti ini ya, sudah muncul-muncul rumput-rumput ya. Nah, ini tandanya tanah di sekeliling tanaman cabai ini yang Mamang Tani siram ini sudah subur ya, karena sudah diberikan pupuk kimia secara jumper pertama ya, atau penanganan pertamanya, terus dilakukan pemberian pupuk organik. Nah, tumbuhlah rumput. Nah, ini indikator media di sekeliling tanaman ini subur ya. Untuk media tanahnya ya, sekarang kita fokus ke tanaman atau daunnya ya, serta pertunasan. Nah, kemarin Mamang Tani lakukan pemberian insektisida ya dengan bahan aktif abasel, karena mengingat tanaman ini baru pindah tanam berkisar 9-10 harian ya, dan masih rentan untuk stres ya. Kita jangan paksakan untuk melakukan pemberian insektisida dengan dosis atau kadar yang tinggi ya. Ini 18 ininya ya, bahan aktif abamectinnya ya. Nah, dilihat seperti apa. Nah, seperti ini ya, bisa kita lebih dekat. Nah, ini dimakan oleh hama trip ya. Untuk hijaunya seperti ini ya, bisa bolong-bolong dan transparan ya, seperti ini. Ini baru sedikit ya. Nah, seperti ini sudah parah ya. Tapi alhamdulillah tanamannya sudah beradaptasi ya, menunggu penyerapan nutrisinya saja ya. Alhamdulillah seperti ini untuk penanaman secara jadul ya. Nah, lihat ya, ini kemarin Mamang Tani ayum ya, atau ganti ya, karena takut ini tidak tumbuh. Ternyata setelah dipotek ya atasnya ya, sengaja Mamang Tani potek atasnya. Nah, ini sudah mengeluarkan tunas ya, dan ini fix ya, sudah tumbuh ya, berkisar 10 harian ya, seperti itu ya. Kita lihat untuk keseluruhan, ini ada yang sampai di ujung sana itu ya, paling ujung sana. Ini penanaman baru mengingat 2-3 harian ya, baru kelar Mamang Tani satu petak ini ya. Dan untuk penanamannya ini satu bedengan ini satu baris ya, satu jajar ya, seperti ini ya. Untuk kerapatannya ya lumayan rapat ya, berkisar di 20-25 sentian ya. Mengingat ini pencoakannya yang dilakukan oleh keponakan Mamang Tani ya, padahal sudah dikasih ukurannya ya. Nah, ini adalah sebenarnya ini yang seharusnya diterapkan adalah 40 cm ya. Nah, ini adalah 40 cm ya. Idealnya seperti ini ya. Seperti apa hasilnya ya, yang di bawah 9 harian ya. Nah, ini sudah beradaptasi ya. Dilihat dari apa? Dari tunasnya yang sudah mulai berkembang, serta jika di pagi hari berkisar dari pagi sampai jam 9 pagi ya, dari berkisar jam 6 sampai jam 9 pagi, kita cek tanamannya itu masih segar ya, berarti ini sudah terindikasi fix ya tumbuh. Karena apa? Perakarnya sudah beradaptasi ya, seperti ini bisa dilihat ya. Nah, yang sudah menggunakan biokat serta pemupukan lainnya ya, pemupukan organik, kohe kambing. Nah, nanti setelah tumbuh seperti ini, nah kita bisa lihat lagi ya. Nah, ini indikator media tanah subur ya, sudah ada ya. Dan kita bisa lihat ke yang lainnya. Nah, ini pun sama ya,
Bisa dilihat indikator ya. Sebenarnya alam itu menyediakan keseluruhannya menurut Mamang Tani ya. Dari bagaimana pH tanah itu bisa diukur seberapa bagusnya itu dilihat ya, bisa dilihat ya sebenarnya ya. Kalau sekarang menggunakan alat ukur ya. Ya, pH tanah ya. Kalau dulu ya orang tua ya seperti itu, jika tanahnya tidak subur kita berikan pupuk seperti ini, pupuk organik. Ini hanya menggunakan biokas saja ya, seperti ini tumbuh. Yang itu sudah diberikan pupuk kandang juga ya. Nah ini seperti ini ya, indikatornya tumbuh. Nah ini kesuburan tanahnya ya. Jadi kita wajib tahu ya, untuk secara manual ya, baik itu ada juga yang menggunakan kunyit ya. Kalau Mamang Tani ya menggunakan seperti ini ya, indikatornya paling awam, sama sekali ini paling awam ya. Indikator tanahnya ini subur ya, kita lihat ya. Nah ini sudah muncul apa tidak setelah kita melakukan penyiraman per lubang seperti ini, tumbuh atau tidak ya. Nah ini ketahuan ya, bahwa pH nya itu kurang memenuhi standar dan ada yang memenuhi standar. Nah bisa dilihat ya. Nah sudah muncul ya beberapa rumput. Nah ini adalah indikator kesuburan tanah sebenarnya ya, seperti ini ya. Untuk hasil daripada penanamannya ya, yang Mamang Tani lakukan ini baru menggunakan biokas saja ya. Nah, rencananya sebenarnya sih kalau untuk pemberian pupuk kandang itu berkisar di 1 minggu, atau terlihat ya tanamannya itu sudah mulai bertunas ya. Biasanya Mamang Tani lakukan karena mengingat tanahnya piling Mamang Tani yang paling awal penanaman ini cenderung halus ya. Kalau ini terlihat ya agak sedikit kasar-kasar seperti ini ya, atau sedikit masih mentah ya, tidak halus seperti yang paling awal penanaman. Makanya Mamang Tani langsung berikan pupuk kandang. Nah seperti ini ya, jika tanahnya masih keras, seperti bukan keras ya namanya apa, masih menggumpal seperti ini cocok sekali untuk penanaman cabai ya. Jangan harus tidak harus diberikan pupuk kandang pun ya. Ini sudah pasti bagus. Karena apa? Posisinya tanahnya ini masih berbentuk butiran-butiran kasar ya. Beda dengan yang penanaman awal itu cenderung tanahnya ini sudah halus ya. Jadi kalau tidak diberikan biokat ya ataupun pupuk kandang ya, itu cenderung padat ya untuk tanahnya ya. Kalau ini tidak, petakan ini tidak cenderung padat. Karena apa? Dilihat sama Mamang Tani, nah tanahnya ini masih berbentuk agak sedikit kasar ya. Nah sedangkan yang di awal ini cenderung tanahnya ini setelah dilakukan penyiraman itu cukup padat ya. Nah, berbeda karakter ya. Mamang Tani lakukan seperti ini ya. Cenderungnya untuk seminggu setelah penanaman baru kita melakukan pemberian pupuk kandang ya. Bagusnya seperti itu. Biasanya yang Mamang Tani lakukan seperti itu, dan dilakukan full ya. Kalau sekarang kan ini hanya untuk menjamper saja supaya ada nutrisi tambahan ya, sedikit nutrisi tambahan, karena walaupun banyak ini malah berbahaya ya, seperti ini ya. Nah cukup sekian ya untuk sharing kali ini, bagaimana hasil daripada penanaman cabai kita di usia 9-10 hari setelah pindah tanam ke bedengan. Cukup bagus ya, sudah mulai muncul pertunasan serta hasil dari pengaplikasian pupuk sukses ya. Semoga tayangan ini bermanfaat khususnya buat saya sebagai dokumentasi, umumnya buat kawan-kawan. Jika tayangan ini bermanfaat silahkan di share dan jika kurang ada pertanyaan atau kurang jelas silahkan tulis di kolom komentar. Sekian di channel Mamang Tani. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.